Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Dian Karimah dari kelas D1 PGMI. Pada video kali ini kita akan membahas tentang implementasi asesmen pembelajaran kurikulum merdeka dalam perencanaan pembelajaran di MI atau SD. Saya dari kelas D1 PGMI dengan akhiran NIM 39. Oke, pada materi pembahasan kali ini ada 3 subbab pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian asesmen pembelajaran, kemudian ada jenis asesmen pembelajaran, dan tujuan serta fungsi asesmen pembelajaran. Oke, yang pertama kita masuk ke subbab pengertian asesmen pembelajaran. Nah, kata asesmen berasal dari serapan bahasa Inggris yaitu assessment yang artinya penilaian. Sedangkan dalam dunia pendidikan, asesmen diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran. Jadi, asesmen ini seperti penilaian untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik. Selanjutnya, kita masuk ke jenis asesmen pembelajaran. Nah, dalam kurikulum merdeka di Indonesia kali ini atau saat ini itu ada beberapa jenis asesmen yang digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar siswa secara lebih menyeluruh dan fleksibel. Apa saja jenis asesmen pembelajaran? Nah, jenis asesmen pembelajaran itu ada 5 jenis, yaitu ada asesmen formatif, kemudian ada asesmen sumatif, yang ketiga asesmen autentik, kemudian yang keempat asesmen diagnostik, dan kelima asesmen kinerja. Oke, yang pertama kita masuk ke asesmen formatif. Asesmen formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang membantu perbaikan pemahaman siswa. Contohnya, yaitu menggunakan kuis singkat, penilaian proyek, atau diskusi kelas dengan umpan balik langsung dari guru kepada peserta didik. Nah, kemudian yang kedua yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran atau learning goals yang telah direncanakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu. Nah, contohnya yaitu seperti ujian akhir semester, tes akhir unit, atau proyek akhir. Kemudian, yang ketiga yaitu asesmen autentik. Asesmen autentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks dunia nyata yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Contohnya yaitu seperti penugasan proyek, presentasi, atau studi kasus yang mencerminkan aplikasi nyata dari konsep yang telah dipelajari. Yang keempat yaitu ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah penilaian yang dilakukan sebelum pembelajaran untuk memahami pengetahuan dan kebutuhan awal siswa. Contohnya yaitu seperti menggunakan tes awal, wawancara, atau observasi untuk menilai pengetahuan dasar seperti prabaca atau pramatematika. Oke, yang kelima yaitu asesmen kinerja. Asesmen kinerja adalah penilaian yang menilai sejauh mana siswa dapat menerapkan keterampilan atau pengetahuan dalam tugas-tugas praktis. Asesmen kinerja fokus pada evaluasi kinerja siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyek kompleks, menilai kemampuan siswa untuk menerapkan keterampilan dan pengetahuan dalam situasi yang menantang. Contohnya seperti penilaian terhadap proyek kelompok, pembuatan model, atau simulasi yang memerlukan pemecahan masalah dan kreativitas. Oke, itulah jenis-jenis dari asesmen pembelajaran. Yang ketiga yaitu kita masuk ke subbab
tujuan dan fungsi asesmen pembelajaran. Apa sih tujuan dan fungsi asesmen pembelajaran? Nah, yang pertama, tujuan asesmen pembelajaran kurikulum merdeka dalam perencanaan pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat, dan mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Nah, sedangkan fungsi asesmen pembelajaran kurikulum merdeka dalam perencanaan pembelajaran adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, asesmen ini terbagi menjadi 3 jenis sesuai fungsinya. Asesmen yang pertama yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning. Yang kedua yaitu asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning. Dan yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Jadi itulah tujuan dan fungsi asesmen pembelajaran. Oke. Nah, jadi itulah penjelasan singkat dari saya tentang implementasi asesmen pembelajaran kurikulum merdeka dalam perencanaan pembelajaran di MI atau SD. Semangat buat teman-teman semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.